Kalau datang rumah orang, butakan mata. Nah. Kalau keluar rumah orang, bisukan mulutnya amboi dia. Sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0/10. Nggak ada satu ini 1/10 kek. Kalau cuma sekedar ngedatengin tempat-tempat kayak gitu, ngapain mesti jauh-jauh ke Indonesia? Di negara lo juga kan ada. Assalamualaikum. Intan. Yes. Nama yang belakangan ini lagi viral-viralnya. Salah satu konten kreator asal Malaysia ini berapa waktu ini lagi viral guys, gara-gara ngerating kota Jakarta 0/10. Coba. Kayaknya mbaknya ini salah pilih lawan ya. Aduh, ya ampun, sabar-sabar aja, Neng. Nih ya, kalau tak ke Jakarta, aku tak akan tahu yang. Nah, itu dia nih konten-kontennya. Kalau kita tak ke tempat suatu daerah itu, kita nggak akan tahu gitu ya, apa negatifnya gitu ya. Cuman, ya gitu kalau lu ngasih sisi negatifnya, tapi kasih sisi positifnya juga, biar berimbang gitu. Nggak bikin rah. Nih, lu tahu sendiri ya, antara Indonesia dan Malaysia, senggol dikit meledak. Macam mana di orang boleh makan tepi jalan cemni, gua juga makan tepi jalan. Itu nggak masalah. Nah ini, ada restoran yang kotor. Semua restoran kita orang pergi kotor. Nggak semua restoran dong. Kalau lu punya budget, ada tempat yang enak gitu. Ada yang enak buat tempat makan gitu ya. Kalau lu punya budget. Gitu. Emang di Malaysia nggak ada kah makanan pinggir jalan? Pasti ada dong. Masa enggak? Sekian, 4 jam 3 menit. 4 jam 3 menit. Makannya 0/10. Lu bayangin guys, 0/10. Ya udah, langsung aja kita bakal ngeliatin tausiah dari warganet seperti apa. Let's go guys. Saudara, sekarang ni saya jadi malu tau nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung ni. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni badak tokak melekat dengan kuat. Oh, ini orang Malaysia. Ini orang Malaysia lagi di Bandung. Ini dia langsung respon dong. Ini orang Malaysia guys, lagi di Bandung. Ini malu sampai keluar. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, bisukan mulutnya amboi dia. Nah tuh ya, kalau datang ke rumah orang, tutup mata, keluar, tutup mulut. Jadi, keburukan apapun yang kalian sambangin tidak tersebar keluar. Gitu loh. Ini etika orang Melayu, ta. Ini orang Malaysia aja ngerti. Hey. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih cantik je. Tapi dia cakap luar hotel. Jom kita tengok luar hotel. Ni bilik saya seorang diri. Di ruang tamu yang ada. Kita nak tengok luar hotel. Cantik bersih aja. Saya ni berani angkat 4 jari lah menyatakan, dah lebih sepekan saya di Indonesia ni, susah nak jumpa tempat yang ternoda dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata krama. Tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Nah, tuh. Ya benar begini. Kalau lu mau liburan ya benar, cari tempat yang benar-benar. Kalau lu cuman mau bikin konten begitu doang, mau ngapain? Ya liburan lah gitu. Ke Bandung gitu ya. Cari tempat, hotel yang nyaman. Nyari hotel murah. Pengennya nyaman. Kenapa? Jakarta di rating 0/10 sama cewek Malaysia, turis Malaysia yang jalan-jalan ke Jakarta. Kalian baca komennya, untuk rate apa yang dilihat dari akak tuh bukan menghina hadeh. Dijawab, tergantung dia kasih rate-nya berapa. Kalau dia kasih 0 dari 100 menurut kakak apa dan nilainya, apakah itu bukan termasuk hinaan? You have budget, you can get whatever you want. Terus ini lagi, sejujurnya saya nggak setuju dengan sikap netizen Indonesia. Nggak ada salahnya dengar kritikan demi kemajuan. Memang Jakarta masih banyak masalah kok, buruk rupa cermin dibelah. Iye, cuman jadinya nggak berimbang aja gitu. Kalau lu mau kritik,
ya lu juga harus kasih juga kebaikannya. Jadi nggak jomplang gitu, berimbang kalau kasih informasi. Ngono lu, bro. Ya bener, nggak ada salahnya dia bilang nggak ada yang kotor lah apa segalanya. Memang nggak semuanya terus baik di Jakarta ini, pasti akan ada yang jeleknya juga gitu. First of all, gue sebagai orang Jakarta, gue mengakui di VT gue juga gue ngomong, gue mengakui kalau Jakarta itu memang masih banyak kurangnya, masih banyak sampahnya, masih kotor juga. Tapi apakah dengan cara lu ngepost ke media sosial dengan nge-rate 0/10 itu lu bilang kritik? Di kebanyakan tempat ya, itu ada kotak kritik dan saran ya. Wah. Setelah lu, kalau lu bilang itu Digas. kritik ya, setelah lu mengkritik harus disertakan saran dong. Bilang Digas nggak lu? Jakarta Digas. kotor, bilang Jakarta serabut, bilang makan pinggir jalan bla 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 bla, makanan ada uletnya. Hey, ada sarannya nggak? Lu cuma roasting doang kan, nggak ada masukan apapun gitu. Ya itu nggak bisa dibilang mengkritik dong. Udah gitu, sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0/10, nggak ada satu. Ini Iya. 1/10 kek, Iya 1,5/10 kek, ini 0. Terus Bentar, dia ngasih nilai 0 sama makanan. Dimakan kagak? ya, dari itu Mace bilang kalau di Tamrin City itu overrated, dari situ aja udah kelihatan budgetnya. Nah, Terus iya. kalau lu yang kere, lu yang jalan-jalan ke Jakarta nggak punya duit, Jakarta yang disalahin gitu. Ya, padahal di Tamrin City. Tuh guys, nyari baju murah di sana. Terus gimana dong? Sedangkan lu datang ke Jakarta ke tempat-tempat yang kayak gitu ya gara-gara lu nggak punya budget, duit lu nggak ada. Karena ya, lu pernah dengar nggak sih Jakarta keras bos ya itu, hah? Terus lu pernah dengar nggak? Ih di Jakarta hidupnya mahal ya, hah? Lu kalau punya duit di Jakarta ya, hah? Jangankan lu begituan ya, Grand Indonesia bisa lu sewa tau nggak lu? Nah, Kempinski bisa lu sewa tau nggak lu? nah, Itu Jakarta di kamera dia kenapa begitu ya? Jakarta di Nah. kamera gue bagus-bagus aja. Tuh ya, lu lihat. Oh. Nih, ini pic bagus kan? Nggak Pic. kumuh kan? Nih, ya, ini di Sky BCA. Lu lihat itu pemandangan kota Jakarta. Bagus kan? Nggak kumuh kan? Ini adalah tempat gratis. Ini ada di Jakarta Timur ya. Tuh, kalian tengok, ada sampah di situ. Nggak ada. Nah. Bagus kan? even lu ke Monas ngelihat air mancur bergoyang setiap malam minggu aja itu bagus guys. Heran gua. Kalian tengok, ini di Sarina, Sarina. Jakarta XXI ya. Kalian tengok itu, ada sampah di situ. Bersih kan? Sebetulnya ya di Jakarta itu banyak kok tempat yang murah, yang gratis, yang bisa Gratis. didatangi, yang bisa dikunjungi dan bersih gitu. Halte busway Dan aja kalau jadi kalian tempat lihat ya wisata. dari rating Mak C itu ya, masa dari sekian foto yang jelek-jelek doang gitu, yang bagusnya nggak ada, nggak mungkin anjir. Nah. Sejelek-jeleknya orang aja masih punya sisi baiknya, tau gak lu? Ya kali mbak, dari setiap jalanan yang lu lewatin itu semuanya kumuh, semuanya jorok, semuanya sampah. Lu tinggal nginep di mana, hah? Di kolong jembatan lu. Waduh. Akhirnya konten Mbak Intan dari Malaysia itu kan rame ya. Rame. Dulu tuh lewat sih sebenarnya di aku, tapi kayak aku skip aja karena mikirnya udahlah mungkin itu insight-nya dia, karena kayak aku tuh ke KL gitu ya, terus makan nasi kadar, makan nasi apa namanya yang pakai santan itu kok kayak nggak enak gitu, bahkan aku posting sebenarnya aku bilang nggak enak. Masih lebih enak nasi Padang jujur. Tapi untungnya nggak rame, jadi aku nggak dihujat. Maaf ya Jujur banget bos. Mbak Intan. Cuman emang masalahnya aku di KL tuh udah ke tempat yang reviewnya bagus. Nah kamu itu kayaknya nggak masuk review sih. Iya. Jadi tetap salah. Kemudian kalau makanan itu soal selera, karena kita kan beda suku ya. Jangan bilang kita serumpun ya, nggak mau disama-samain. Gilaan begini nggak mau dibilang serumpun guys. Beda. Ya itu aja sih guys. Kayaknya dia mini budget gitu kan datang ke Indo, jangan dihujat karena kan nggak semua orang kaya gitu ya, mungkin Ya. dia tapi dia mahasiswa cuy. Ya, udah budget minim, ya cuma 4 jam juga bisa apa gitu ya. Ya, lu bayangin sendiri lah ya.
4 jam doang di Jakarta. Dari bandara nyampe ke hotel, dari hotel ini. Kalau jam sibuk ya, kalau jam sibuk ya habis di jalan. Habis di jalan. Katanya mahasiswa di Thailand gitu ya. Berarti nggak miskin-miskin juga ya? Atau dia ke Thailand beasiswa ya? Nggak boleh gitu, Mbak Intan. Kita berarti sesama orang miskin. Mbak Intan semangat ya. Syukur-syukur lo nggak ditolak visanya. Ntar kok visa sih? Paspornya kalau mau masuk ke Indo lagi. Iya lagi. Di review. Atau syukur-syukur gak ketemu orang Indo di Thailand atau di Malaysia. Aduh. Syukur-syukur lu gak punya teman Indo. Bakal kena hujat. Yang Mbak Ika, Mbak. Neng, sini Tete kasih tahu ya. Kalau sekiranya kamu masih miskin, gak punya duit, budget pas-pasan, mendingan gak usah dulu liburan deh. Daripada kamu ngasih negara orang rating sembarangan, kamu makan di warteg, kamu main ke pasar baju. Kalau cuma sekedar ngedatengin tempat-tempat kayak gitu, ngapain mesti jauh-jauh ke Indonesia? Di negara lo juga kan ada. This is also not okay. Di FYP lo mungkin seliweran juga ya, satu postingan dari warga negara Malaysia yang traveling ke Jakarta dan dia share bad experience-nya dia lah sama Jakarta gitu, yang dibilang Jakarta kotor segala macem. Kita punya rumah kita dikata-katain sama orang yang pasti bete lah. Gue juga baca itu juga bete gitu, walaupun beberapa yang disampaikan ya bener gitu. Ngapain sih lo harus nyampein kayak gitu loh? Maksudnya ya udah, keep it for yourself, jangan ngejelek-jelekin kota lain kan. Nah itu bener, respect aja. Ya kalaupun lu mau ngeluh ya ngeluh aja gitu sama saudara, kayak wah gak enak nih gitu. Nggak usah pakai diposting terus dijadiin konten gitu, respect aja. Nah itu juga prinsip yang selalu gue terapin ketika ke kota lain ya. I will respect the city gitu. Gue akan menghargai kota itu, menghargai orang-orangnya juga. Postingan si perempuan ini akhirnya bikin marah lah netizen Indonesia gitu ya. Tapi muncul nih satu postingan balasan dari netizen Indonesia yang ini. Ini nih, iya. Gue udah lihat nih, tapi aduh, kacau. Menurut gue, ini problematik balasannya juga. This is not okay. Karena gini, kalau misalnya lo mau balas nih, brutally honest review-nya si orang Malaysia ini, lo balas juga dengan brutally honest review lo di Malaysia gitu ya, di Kuala Lumpur misalnya, nggak apa-apa gitu. Lo bilang misalnya Kuala Lumpur membosankan atau Kuala Lumpur semrawut atau apa, silahkan, nggak apa-apa banget. Itu kan namanya juga honest review gitu ya, dan lo ingin membalas apa yang dilakukan si orang itu. Tapi yang bermasalah di sini menurut gue adalah lo nggak perlu bawa-bawa ras kayak gitu. Kalau lihat postingan lengkapnya nggak akan gue posting di sini ya, lo bisa cek aja di akunnya ini. Nah itu tadi juga pas gue lihat, terlalu sensitif ini, tidak akan. Dia menyebutkan beberapa ras yang ada di Malaysia gitu ya. Dan di postingan tersebut disebutin seolah-olah ras tersebut tuh nggak seharusnya berada di Malaysia gitu. Dan itu tuh hal yang buruk gitu, mereka ada di sana. Yang mana ini problematik menurut gua karena ya Malaysia menjadi sebuah negara ya, karena di dalamnya ada berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras juga ya, sama kayak Indonesia gitu loh. Dan mereka juga udah hidup berpuluh-puluh ratus tahun lamanya berdampingan. Sedangkan di postingan orang ini menyebutkan seolah-olah ras tersebut keberadaannya tuh hal yang buruk gitu di Malaysia. Dan menurut gue itu problematik. It's just pure racism. Yang dilakuin sama orang ini menurut gue ya rasis gitu. Lo boleh. Nah sebenarnya gitu ya, kalau mau balas aja. Tapi nggak perlu racist gitu guys. Asik banget gue. Balas lo bilang KL kotor lah misalnya, atau KL membosankan atau apapun itu honest review lo, tapi nggak usah bawa ras. Karena si perempuan ini pun ketika dia mengomentari buruk soal Jakarta, dia juga nggak bawa isu ras gitu. Betul. Itu yang bikin postingan balasan dari netizen Indonesia ini menurut gue problematik. Dan TikTok please, postingan si orang ini seharusnya di take down karena ya itu, it's just pure racism aja. Dan postingannya itu stereotyping juga gitu, disebutin bahwa ada satu ras tertentu yang bau gitu ya. Yang menurut gue it's really not okay. Itu benar-benar stereotyping. Karena gini deh, sebutin satu ras di dunia yang nggak ada orangnya yang nggak bau badan sama sekali. Nggak ada. Mau suku bangsa manapun, ras manapun di dunia pasti ada aja orang-orang yang tubuhnya tuh memiliki aroma tertentu gitu ya. Jadi jangan dipukul rata, jangan langsung dicap semuanya orang-orang dari ras tersebut
bau gitu. Itu nggak oke sama sekali sih menurut gue. Itu pure stereotyping, pure racism. Gue sampai emosi sih cerita ini, sumpah emosi. Iya, tapi emang itu balasannya keterlaluan sih memang benar. Sih banget, karena menurut gue apa ya, di timeline FYP gue tuh beberapa hari ini bener-bener isinya full gitu. Orang-orang Malaysia yang datang ke Jakarta, yang mereka share their positive review, mereka ke Tanah Abang, belanja baju buat hari raya gitu. Yang mana kita seharusnya berterima kasih gitu, karena banyak dari kita udah gak mau belanja di Tanah Abang, ini mereka jauh-jauh bela-belain ke Jakarta belanja di Tanah Abang gitu kan. Jangan sampai gara-gara satu postingan oknum dari Malaysia ini terus kita jadi benci semuanya gitu, dan menjatuhkan satu negara bahkan. Karena baru aja teman-teman pedagang di Tanah Abang mungkin bisa bernafas lega gitu karena punya banyak customer lagi ya kan. Sekarang malah kita sendiri dari dalam negeri yang akhirnya ngeblok itu. Jangan sampai akhirnya teman-teman dari Malaysia juga meng-cancel Indonesia gitu loh karena postingan ini. Karena ya kita hidup bertetangga ya rukun-rukun aja lah, nggak usah saling menjatuhkan gitu ya, nggak usah saling sirik, nggak usah saling nyerang ya. Prinsipnya saling menghargai, saling menghormati, itu aja. Itu tadi, datang tutup mata, pergi tutup mulut gitu. Respect. Nggak usah tetangga negara, itu kan juga prinsip yang sama yang lo terapin ke tetangga samping depan belakang rumah lo kan. Sudah ramai orang Indonesia cabar saya makan mie gacauan. Katanya bumi pedas nombor. Waduh, orang Malaysia makan mie gacauan. Satu di Indonesia. Tapi bila masa makan tu, alah, orang Indonesia ni tak kenal rasa pedas tu macam mana agaknya. Few moments later. Tak lihat saudara. Air saya tak sampai lagi. Tapi itu tapi ini punya kamu. Tadi balik. Oh baik. Oh, sebenarnya saya nak lagi. Dah sudah air tak sampai lagi. Patutlah orang cakap jangan ambil level 8.